Hamil Bidan Marta Apriyati. Sebelumnya kan kita udah perkenalan ya guys. Nah sekarang ingin membahas dan mengupas tuntas tentang buku KIA ya guys. Buku KIA kita lihatin dulu nih tentang buku KIA. Oke, cheers. Nah, kita mau membahas tentang buku KIA. Yang pertama dari sampul depan ya guys. Nih, ini yang isi bidannya. Biasa nama, umur, sama riwayat penyakit biar kita langsung tahu. Dan depan kita udah baca, oh ternyata ada riwayat penyakit ini gitu. Harus huruf besar dan tebal, warna hitam. Lalu kita masuk ke dalamnya. Ini tempelan. Tempelan. Bukan untuk nempel di hatiku ya. Tapi nempel di depan pintu atau kaca. Nempel di depan pintu atau kaca yang mudah terlihat. Kenapa harus ditempel? Karena biar tetangga tahu, biar orang-orang sekitar tahu kalau ada ibu hamil di sekitar rumahnya. Jadi jika ada yang mau lahiran atau pegawai daruratan, tetangga tuh bisa langsung datangin rumah tersebut dan nganterin ibunya ke bidan yang dituju. Jadi ibu harus nulis nama ibu, tafsiran persalinan, penolongnya siapa, tempat persalinan di mana, pendamping persalinannya siapa, pakai transportasi apa, dan jangan lupa pendonor darah yang golongan darahnya sama seperti ibu. Lalu kita bahas lagi tentang ini. Kalau ini yang mengisi bidannya ya. Tapi tetap ibu jika punya BPJS atau KIS bisa diisi ya bu ya, jangan dikosongin. Jadi sewaktu-waktu jika ada rujukan bisa langsung terdata nomornya di komputer rumah sakit yang ingin dirujuk. Lalu pengukur, biasa pemeriksaan kehamilan ada pengukur tinggi badan, lila, tensi. Ini tuh nanti dikasih tanggal, periksanya tanggal berapa, awal dicek tinggi badannya, ntar bidannya yang isi, di checklist. Jika udah lengkap, berarti udah alhamdulillah udah lengkap semuanya. Ntar kalau misalnya suntik tetenya juga, pas usia kehamilan 7 bulan, ya pas nanti ditanggalin di sininya, bidannya yang isi. Setelah itu ibu juga harus rajin-rajin baca buku ya ibu-ibu, bunda-bunda cantik. Mahmud, Mamah Imut. Baca buku dari awal. Nah, tapi jangan, kalau baca buku tuh jangan buru-buru, jangan harus semuanya apa, enggak harus begitu. Bacanya pelan-pelan aja. Misalnya dari halaman ini sampai 2 gitu. Jadi bacanya tuh harus perlahan tapi pasti. Jadi kalau misalnya baca halaman 1, 2 ntar ditanggalin nih, oh saya udah ngerti. Ditanggalin misalnya tanggal 14. Ya udah berarti ini tanggal 14 saya udah paham nih. Ntar besok tanggal 15 kira-kira saya mau baca apa lagi ya, kayak gitu. Jadi yang emang dipahamin aja, dibaca-baca dikit-dikit aja ya bu ya, jangan baca langsung semuanya. Ntar ditanggalin, yang udah paham ditanggalin. Terus di checklist, misalnya makan beragam makanan nih, secara proporsional udah paham, di checklist, ditanggal, kayak gitu ya bu ibu. Kita bahas lagi tentang halaman 19, catatan kesehatan ibu hamil menyambut persalinan. Nih yang penting. Iya, aku deketin ya. Ya, oke. Kebaca kan? Oke, aku jelasin.
menyambut persalinan. Yang ngisi ini ibu. Jadi saya, alamat, nama ibunya, alamat ibunya. Bidannya di mana? Langsung ditulis. Terus dana persalinan dari mana? Kendaraannya, setelah lahir mau KB apa? Ditulis. Terus juga yang paling penting nih, sumbangan darah. Golongan darah yang sama seperti ibu hamil yang ingin melahirkan itu dari keluarganya tuh siapa aja yang sama golongan darahnya. Terus ditulis nomor HP-nya. Ibu tuh nulisnya tuh tanggal berapa, hari apa, langsung di sini ditandatangani. Ntar bidannya lanjut tanda tangan jika udah lengkap semua. Ini wajib diisi buat para ibu hamil yang ingin melahirkan, wajib diisi karena ini penting banget. Ke bagian ini yang ngisi bidannya ya. Nah, sudah kelihatan? Oke, kita bahas dan kupas. Diisi oleh petugas kesehatan biasa ya, seperti HPHT-nya, TP-nya, lingkar lengannya, golongan darah, penggunaan KB setelah melahirkan kayak gitu, atau ini penggunaan kontrasepsi sebelum kehamilan. Terus ibu ada riwayat penyakit gak? Kayak gitu ditulis semuanya. Jika ada asma atau jantung bisa ditulis oleh petugas kesehatan. Kita sebagai ibu hamil tolong terbuka sama bidan yang memeriksa karena itu penting banget, penting buat ibunya, buat bidannya, buat keselamatan ibu dan bayinya. Itu penting banget. Jika ada alergi ngomong, jika ada riwayat penyakit jantung ngomong, penyakit bawaan lain tolong ngomong sama bidannya. Semua bisa diatasi, semua bisa diperbaiki jika kita ngomong dari awal. Jangan ditutup-tutupi. Jika ibu hamil menutup-nutupi, apa untungnya, ya kan? Kalau jujur kan apa adanya, kita bisa punya second opinion atau opinion yang kedua gitu kan. Kita bisa kalau kata orang ya ancang-ancang gitu kan, ancang-ancang buat nanti ini kelanjutannya gimana kayak gitu. Pokoknya harus jujur sama bidannya ya ibu-ibu, jangan sampai nutup-nutupin jika ada riwayat penyakit bawaan. Oke ibu-ibu, paham? Lanjut lagi ya. Setelah itu kita, nah jangan lupa ibu-ibu kalau lagi hamil bisa USG ya, USG minimal 3 atau 4 kali lah selama kehamilan. Yang paling penting sih di awal dan di akhir itu boleh tuh USG ya ibu-ibu. Cek lab juga, oke? Cek lab di awal, tengah, dan akhir itu bagus juga buat menentukan ibu itu kira-kira bisa lahir normal atau enggak ya gitu kan. Terus jika di cek lab ada hasil-hasil yang kurang memuaskan bagi ibu ya bisa dicek ulang atau enggak, nanti kita diskusikan sama bidan biasa yang bidan Anda periksa gitu kan, bidan yang melakukan pemeriksaan terhadap ibu kayak gitu. Kalau ini ya biasa ya teman-teman, ini kita isi nih, harus nih catatan ibu bersalin. Ini petugas kesehatannya ya, bidannya yang isi ya teman. Sama cap kaki GG ini diisi semua. Lalu, nah ini kalau imunisasi, nih tabel imunisasi. Nih teman, ya. Ntar ini petugas kesehatannya yang isi bidannya kalau anaknya imunisasi. Harus sesuai jadwal dan kalau imunisasi tuh ada intervalnya, jadi biar gak terputus. Jadi harus sesuai jadwal, biarin bayi sehat, biarin imunitasnya bagus kayak gitu.
kita membahas tentang ini nih. Ini anak laki-laki. Yang ini anak perempuan. Biasanya kalau ini kita apa namanya tuh, posyandu, timbang tinggi gitu ya. Jadi tuh buku pink ini penting banget, penting sepenting-pentingnya ya guys. Jangan sampai hilang, jangan sampai rusak, karena ini tuh bisa sampai anak umur 5 tahun tuh kalau ke posyandu ya pakai ini terus gitu. Jadi usahakan dari hamil, melahirkan, sampai ke posyandu atau ke bidan, buku ini jangan sampai rusak. Sayang banget, jangan sampai rusak. Kalau bisa disampul, kalau misalnya disampul atau enggak dikeliping biar bagus bukunya, sampai nanti anaknya dewasa bisa buat kita kadoin ke anak ya enggak. Kan bagus juga tuh kan, pas anak nikah kita kadoin buku kaya kita dari awal kita periksa hamil, melahirkan, sampai dia imunisasi, sampai dia posyandu umur 5 tahun, kita bawa buku ini terus, bukunya masih bagus, kita sampul, masih apik, kan anak seneng, ya Allah ternyata ini perjuangan ibuku, bundaku, mamaku, dari aku di kandungannya sampai melahirkan, sampai aku imunisasi, selalu mamaku bawa aku secara rutin. Nah itulah hadiah dan apa ya, kado terindah dari seorang ibu untuk anaknya. Oke guys, ya jangan lupa nih, jangan sampai rusak, karena penting banget ini buku kaya ini. Jadi kita udah mengupas ya guys ya, dari awal sampai akhir buku kaya ini. Sekian dari saya, terima kasih yang sudah menonton dan sudah melihat serta memahami isi buku kaya ini. Jika ada pertanyaan atau jika ingin tanya-tanya lebih lanjut tentang buku ini atau tentang kehamilan, persalinan, KB, imunisasi dan lain-lain, bisa ya langsung tanyain atau komen di bawah ini ya guys. Saya nerima saran ataupun masukan-masukan, atau kita bisa silang pendapat, boleh. Bisa langsung komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kembali lagi di channel berikutnya. Dadah.